Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan struktur pasar oligopoli kelompok 3. Ini adalah nama-nama dari kelompok kami. 1. Saiful Huda. 2. Muhammad Yada Tauli Wal In'am. 3. Nur Ahmad Komarudin. 4. Kevina Nisa Belinda. 5. Syafiul Umam. Next, Mas. Pengertian. Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada waktu dan tempat tertentu. Pasar oligopoli. Tempat jual beli yang terdiri dari beberapa macam jenis perusahaan, sehingga perilaku dari salah satu perusahaan cenderung akan berpengaruh secara drastis terhadap pengusaha yang lain yang ikut di dalamnya. Selanjutnya, tujuan pasar oligopoli agar para konsumen bisa leluasa memilih produk yang mereka inginkan. Inilah yang akan membuat produsen sadar untuk meningkatkan kualitas produk serta memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Next, ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Memiliki sifat saling mempengaruhi. 2. Memiliki setidaknya 2-10 produsen. 3. Produk yang dijual homogen atau seragam. 4. Harga produk hampir sama. 5. Produsen baru sulit masuk. 6. Strategi pemasaran yang matang. Jenis pasar oligopoli yang pertama ada oligopoli murni atau pure oligopoli. Adalah pasar yang dimana barang yang diperjualbelikan bersifat identik atau sama. Misalnya produk air mineral dalam kemasan atau semen. Yang kedua, oligopoli dengan pembedaan atau differentiated oligopoli. Adalah pasar yang dimana barang yang diperjualbelikan bersifat homogen antara satu sama lain namun dapat dibedakan. Misalnya pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Kelebihan pasar oligopoli yang pertama, harga yang diberikan langsung diterima konsumen. Kedua, inovasi baru dalam membentuk produk terbaru. Ketiga, produk yang dihasilkan lebih berkualitas. Yang keempat, persaingan yang terjadi di antara produsen dapat menguntungkan bagi para konsumen. Karena itu, konsumen dapat memilah-milah sekiranya produk yang tepat untuk dibeli. Kekurangan pasar oligopoli. 1. Perusahaan baru akan lebih susah masuk di sistem pasar ini dan sulit berkembang. 2. Seringnya terjadi perang harga antar produsen untuk menarik perhatian konsumen. 3. Sering terjadinya monopoli dagang yang dapat merugikan konsumen. 4. Membutuhkan modal yang besar sehingga dapat menimbulkan pemborosan produksi. Berikut contoh pasar oligopoli. Analisa studi kasus pasar oligopoli. 3 perusahaan yaitu Pertamina, Shell, dan Total menjual produk yang sama dan bersifat saling menggantikan. Jika Pertamina mengalami kebangkrutan, maka posisi Pertamina akan digantikan oleh Shell dan Total.
Harga produk yang dijual dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, dikatakan pula sebagai pasar oligopoli karena sulitnya persaingan baru masuk karena ketiga produsen tersebut sangat kuat dan memiliki strategi kuat dan matang. Pada masa pandemi sepanjang 1 sampai 2020, ekonomi dan tak terkecuali Indonesia mengalami penurunan sangat tajam yang berimbas kepada volume penjualan direktur industri dan retail. Pertamina masih jauh lebih baik dari rata-rata perusahaan besar dunia. Pertamina mengalami rugi bersih sekitar 767,91 juta US dollar. Sedangkan Shell mengalami kerugian bersih sebesar 18,40 miliar US dollar dan total mengalami net loss 8,40 miliar US dollar. Kerugian ini juga disebabkan oleh penurunan dan fluktuasi nilai tukar dan harga minyak mentah dunia yang juga menyumbang terhadap kerugian. Berikut ini adalah link ilustrasi video studi kasus pasar oligopoli. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kalau ada tutur kata saat berlangsungnya waktu presentasi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.